adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia, bukti PE3, dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon 1 memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon 1 beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional pemohon 1 berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan nomor pasal 23 Undang-Undang 39 2008 sebagaimana mestinya, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah nomor 80 2019. Dalam hal ini pemohon 1 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional pemohon 1 dimaksud disebabkan karena upaya pemohon 1 untuk mendorong agar ketentuan norma pasal AKO dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2019. Dengan demikian pemohon 1 telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma pasal 23 Undang-Undang 39 2008 yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal dalil pemohon 1 selanjutnya disebut pemohon perihal inkonsistensitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI 1945, bermahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian norma pasal 23 Undang-Undang 39 2008 AKU. Pokok permohonan paragraf 3.1 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. 3.13 menimbang bahwa setelah membaca secara sama dan komprehensif dalil pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, menurut mahkamah persoalan utama dalam menilai konstitusitas norma pasal 23 Undang-Undang 39 2008 adalah pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum disebabkan norma pasal AKO tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik, inkasu, wakil menteri, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah membaca secara sama permohonan pemohon oleh karena larangan rangkap jabatan yang dimaksudkan adalah larangan rangkap jabatan menteri dan atau wakil menteri, maka menjadi relevan bagi mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2019 dalam hal ini paragraf 3.13 putusan MK nomor 80 2019 mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan uraian kutipan pertimbangan hukum mahkamah tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 183 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 30 Juli 2025. Sekalipun dalam permohonan nomor 183 2024 yang dipersoalkan adalah Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Namun oleh karena esensi kualitas norma yang dipersoalkan memiliki relevansi dengan permohonan nomor 80 2019 yang telah diputus perihal larangan rangkap jabatan bagi jabatan negara, pejabat negara, termasuk wakil menteri, maka mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 183 2024 paragraf 3.19 sampai dengan 3.20 yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan pemohon AKO yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan wakil menteri menurut mahkamah, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 39 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab putusan mahkamah tidak hanya berupa amar putusan namun terdiri atas identitas putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2019 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, namun dalam bagian pertimbangan hukum mahkamah yang merupakan rasio desidendi telah memuat judicial order yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan putusan Konstitusi nomor 80 2019. Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pula lah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu. Sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-Undang 39 2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di kementerian.
Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 2019 sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas wakil menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya. Bahwa berkenaan dengan larangan dapat jabatan bagi wakil menteri inkasu jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil pemohon telah ternyata sejalan dengan norma pasal 33 huruf B Undang-Undang 19 2003. Sekalipun norma pasal 33 Undang-Undang 19 2003 telah dihapus dengan Undang-Undang 1 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusitas norma. Saya ulangi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusitas formil dan material Undang-Undang 1 2025 telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai B. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video pasal 33 huruf B Undang-Undang 19 2003 dan pasal 27B huruf B Undang-Undang 1 2025. Dalam batas penerapan yang wajar, peraturan undang-undangan dimaksud salah satunya adalah Undang-Undang 39 2008. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar putusan aku mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu dalam kaitan tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan menteri BUMN nomor per 3 dan seterusnya 2023 tentang organ dan sumber daya manusia badan usaha milik negara yang menentukan syarat seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan diantaranya dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Video dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.